selanjutnya saya ingin menekankan gini ya, yang saya ajarkan itu aksara ya, bukan bahasa. Jadi seperti kita belajar, kenapa? Karena kekeliruan metode di masa lalu itu belajar aksara Jawa itu sekaligus belajar bahasanya dan sastra. Itu yang bikin alatnya itu bentrok, sehingga tidak bisa. Padahal kita dulu belajar huruf hijaiyah itu ya belajar hurufnya kan, mengenal huruf hijaiyah, tidak diajarkan bahasanya. Yang penting bisa membaca dan menulis dengan huruf Arab, mampu membaca Quran, masuk surga. Karena yang tidak bisa bahasa Arab tidak masuk surga kan? Artinya kan gitu, doktrinnya kan gitu loh. Doktrinnya kan seperti itu. Karena apa? Bahasa ada itu bahasa Al-Quran, bahasa surga. Itu hebatnya orang Arab. Doktrin seperti ini. Nama di dia itu kurang besar ya? Kurang besar kan kegiatannya. Sehingga saya akan pelajari nanti. Lalu bagaimana cara kita menulisnya? Silakan. Saya misalnya menulis di status sosial itu kadang saya menuliskan dengan bahasa Indonesia, kadang saya menuliskan dengan bahasa Jawa. Karena ini semua aksara, apapun aksaranya itu wakil dari bunyi, ya. Sehingga semua bunyi apapun itu pasti bisa ditulis dengan aksara apa saja. Apakah aksara Jawa itu bisa untuk menulis bahasa Palembang? Bisa. Untuk menulis bahasa Inggris bisa. Untuk menulis bahasa Arab bisa. Jadi semua aksara apapun itu sifatnya, kalau kita belajar aksara itu kita belajar bunyi. Yang saya maksud begini, orang Arab itu untuk mewakilkan bunyi apa misalnya, bunyi H, dia menggunakan simbol seperti ini kan. Ini, nah karakter inilah wakilnya dari bunyi yang kita keluarkan H, kan gitu. Sama ketika orang Jawa bilang wakilnya H apa ya, kalau dibuat karakter maka dibuatlah dalam bahasa seperti itu. Nah, itu yang penting kita ingat ya. Semua aksara itu wakil dari bunyi. Ya, yang apa ya? Hanya yang kalau dia wakil dari bunyi itu tergantung dari ini. Nah, kebanyakan aksara-aksara Nusantara itu kan antara bunyi dengan karakternya itu tidak berkhianat. Kalau bunyi H itu ya betul-betul seperti ini. Bunyinya ya H. Beda dengan misalnya bahasa Inggris. Itu antara bunyi dengan aksara itu sudah berbeda ya. Betul nggak? Kalau di kita nggak, di aksara kita nggak dijawab. Kalau di Inggris kita nulis seperti ini, itu bacanya apa? One. Jadi antara bunyi dengan yang diwakilkan itu, wakilnya itu tidak nyambung. Nah, di dalam aksara Jawa itu bunyi dengan wakilnya itu nyambung, sehingga tulislah sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Saya ingin ambil contoh begini. Kamu tugasnya menghapus dong, biar ada yang bantu saya. Tugasnya supaya ada yang menghapus itu. Misalnya gini, kalau kita nulis bahasa Indonesia, sosial itu seperti apa? Seperti ini kan? Coba saya ingin tes. Sosial itu bunyinya seperti apa? Sosial. Ada bunyi apa di situ? Ya. Ada bunyinya, ada bunyi. Ya. Maka ketika
Maka yang lazim ditulis ketika kita nulis sosial misalnya di dalam aksara Jawa itu kita tulisnya siang. Tetapi apakah ketika dilatinkan itu kita harus menulisnya seperti ini? Hah? Kenapa tidak? Karena apa? Karena ketika kita menulis aksara Jawa gunakan nalar Jawa. Ketika kita menulis Latin gunakan nalar Latin. Ketika kita menulis Arab ya gunakan nalar. Begitu sebaliknya. Apakah ketika misalnya sosial ditulis seperti ini misalnya? Boleh. Ya boleh-boleh aja bagi orang yang baru belajar. Boleh, karena bunyinya sama. Tetapi ini lebih ke ini seperti tata tulis Latin. Dasarnya tulisan. Kalau ini kan dasarnya kenali bunyinya ya. Jadi tulislah sesuai dengan bunyi yang kita dengar. Kalau dihapus. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, saya punya ini, saya lalu kemudian menemukan metode yang itu bisa. Nah, 10 metode yang saya kenalkan. Saya ingin dulu kita mengenal ada beberapa karakter aksara Jawa. Ini bisa diterima di apa? Di Zoom bisa nggak ya? Kelihatan tidak ya? Nah, dibesarkan tapi di ini. Jadi enggak pertama dulu, utuh dulu nanti baru per dua misalnya. Ini yang penting kita ingat ini. Ada berapa karakter aksara Jawa? Pertama itu kita bisa melihat aksara dasar dan pasangan. Ini. Nah ini bentuknya. Jadi susunan aksara Jawa ya itu hana caraka data sawala pada jayanya maka bahasa ono coroko. Kalau yang belum paham ini gambar gitu aja. Nanti kamu bisa, tenang aja, pasti bisa nanti. Nah, setiap aksara dasar yang dua itu punya pasangannya. Nah, jadi sudah punya pasangan kan? Nah, ini setelah ada aksara pasangan ro, ada pasangan ro, aksara pasangan co, ro, ko, dibentuknya nanti yang kita kenal ini di luar aksara dasar dan bahasa kita mengenal aksara suara untuk merepresentasi bunyi a, i, u, e, o yang biasanya nanti aksara suara itu hanya itu kelazimannya itu untuk menulis kata-kata serapan ke dalam bahasa Jawa. Karena apa? Kalau kita mau menulis dengan aksara Jawa itu bunyi a, i, u, e, o, o itu direpresentasi dengan aksara ho. Jadi makanya diingat-ingat. Misalnya kita menulis misalnya apa nih? Coba kasih saya contoh bahasa Jawa yang dimulai dari aksara ho. Apa? Apa? Hah? Apa? Apa Mbak? Yang dimulai dari A atau H? Harus A ya Pak. Nah. Mana sih?
harum. Harum itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Indonesia. Hah? Harum namanya. Harum galuh. Nah, pertanyaannya lumayan bagus. Harum atau arum? Kalau kita Jawa itu kan, kalau itu bahasanya Jawa, H itu bisa merepresentasi A, bisa dibunyikan A, bisa dibunyikan H. Jadi ketika kita ada bunga harum galuh, itu bisa dibaca harum galuh karena memang wanginya ketika malam kan, kembang harum galuh. Ya, itu orang Jawa kok yang ngerti harum galuh. Makanya ketika kita menulisnya bahasa Jawa, harusnya pasti dipilih seperti ini. Walaupun dia bisa dibaca harum galuh atau harum hamemayu hayuning bawono, itu bisa dibaca hamemayu hayuning. Jadi aksara H itu merepresentasi semua bunyi A, E, O, E, U. Nanti bisa merepresentasi semua bunyi. Tetapi kalau misalnya kita menulisnya dengan aksara swara, itu hanya untuk biasanya itu dilazimkan untuk kepenulisan bahasa kata-kata serapan di luar bahasa Jawa. Misalnya menulis Allah kan karena dia berbunyi seperti ini kan dalam Latin. Apakah dia ditulis seperti ini? Atau dia ditulis seperti ini? Ya? Supaya apa? Supaya kita gak kejebak bunyi. Kalau itu sepertinya itu orang bacanya Allah itu. Jadi makanya nanti akan ketemu di teks itu ya beberapa supaya kita nanti tidak terjebak. Kalau kita hapus ya. Nah ini yang kemudian ada aksara suara mandiri atau aksara suara ganten. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada karakter aksara Jawa itu kan kalau secara urut-urutan itu kan hono coro ya, hono coro do so. Hafal nggak? Ya Pak. Yang orang Palembang hafal nggak, coba dibunyikan hafal ya? Hafalnya Al-Quran itu. Hono coro do so do do. Nanti cari di googling ini artinya apa, saya nggak akan jelaskan di sini ya. Itu susunannya gitu. Di luar tadi ada 20 aksara dasar, ada pasangannya, ada juga aksara suara yang mau merepresentasi A, I, E, O, nya ini. Kekurangan atas itu mana yang lain? Nah,